Proxy Talks pertama Super Sekuritas, di mana tema hari ini adalah menguak potensi saham Metro Data Electronics atau MTDL di era new normal, di mana pembicara pada malam hari ini adalah CEO langsung dari Metro Data Electronics, yaitu Bapak Susanto Jaja. Saya akan bacakan profil berkaitan tentang MTDL terlebih dahulu. Bagi Susanto Jaja, menjadi CEO di sebuah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi tentu menjadi sebuah tantangan yang sangat besar. Meski bergelar sarjana ekonomi, beliau tetap percaya diri saat ditunjuk sebagai CEO pada tahun 2010. Beliau bergabung di Metrodata sebagai Treasury Manager pada tahun 1997, dan pria yang berhobi main golf ini meniti karirnya bersama perusahaan dari menempati Finance Division Manager pada tahun 2003. Hingga kemudian Bapak Susanto Jaja ini diangkat menjadi Direktur Keuangan Perseroan pada tahun 2007 dan ditunjuk sebagai CEO pada 26 Mei 2010. Di bawah kepemimpinan Bapak Susanto Jaja, Bapak Susanto mampu mengubah Metrodata menjadi perusahaan IT terbesar di Indonesia dengan revenue 15 triliun di tahun 2019 atau setara dengan 1 billion USD atau rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan Metrodata Electronics ini. Beliau dipercaya menjadi distribusi hardware dan software dari lebih 100 brand IT ternama di dunia. Dan kini Metrodata Electronics telah memiliki jaringan distribusi lebih dari 150 kota di Indonesia dan memiliki channel partner lebih dari 4.000 dan memiliki lebih dari 100 brand produk dan jasa teknologi informasi kelas dunia. Metrodata juga mengembangkan bisnis solusi dan konsultasi yang menyediakan solusi lengkap untuk TIK mulai dari perancangan, implementasi, IT Managed Service, konsultasi dan pelatihan, dan juga dukungan untuk transformasi bisnis. Dan yang paling mengembirakan lagi, pada siang tadi, Metrodata baru saja memenangkan Investor Awards sebagai Best Listed Company untuk sektor elektronik. Dan beliau atau MTDL menjadi salah satu dari 19 pemenang yang diseleksi dari 660 emiten oleh para juri independen. Oleh karena itu tidak berlama-lama lagi, kita akan sambut Bapak Susanto Jaja. Saya akan cek beliau sudah join. Pak Susanto Jaja. Selamat malam Bapak Susanto. Ya, selamat malam Bapak Susanto. Apa kabar? Selamat malam rekan Bernard sama rekan-rekan penggemar Super Sekuritas dan seluruh penggemar Metrodata. Yes, luar biasa Pak kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Hari ini beritanya selalu bagus dan saya kira kalau yang namanya pandemi, work from home, sama dunia digital, ini zamannya Metrodata. Yes, betul banget Pak. Dan kami juga mengucapkan selamat Pak kepada Metrodata Electronics yang telah memenangkan penghargaan Investor Award sebagai Best Listed Company untuk sektor elektronik. Sekali lagi selamat kepada Pak Susanto. Ya, kembali ke kaitannya tentang Metrodata nih Pak. Bagaimana Pak pengaruh COVID-19 dan juga PSBB terhadap bisnis dari Metrodata Elektronik itu sendiri? Karena kita tahu bahwa ketidakpastian masih melanda Indonesia sampai saat ini. Ya, jadi mungkin sebagai pembuka dahulu, Metrodata Elektronik kita tahun ini genap berumur 45 tahun. Ya. Kemudian Metrodata dalam panjang sejarahnya ditutup tahun 2019 ya. Di ulang tahun Metrodata ke-45 ini kita mencatat rekor penjualan 15 triliun ya, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kita sedikit bersyukur, berbangga bahwa kita bisa mencatatkan
$1 billion company, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dengan kurs akhir tahun lalu itu $1,1 miliar gitu. Wow, luar biasa Pak. Selamat Pak. Nah, terima kasih juga. Jadi Metrodata itu punya dua bisnis utama, dua main business ya. Jadi pertama itu adalah solution and consulting ya. Yang kedua adalah distribution. Komposisinya solution and consulting itu sebenarnya bisnisnya terutama itu membuat perusahaan itu bisa beroperasi secara IT maupun secara digital. Itu komposisi revenue-nya kita tahun lalu itu sekitar 22% solution consulting, tapi marginnya lebih tinggi dan lebih bervalue. Dan itu membantu perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan UKM juga untuk bisa beroperasi dan stay relevan di masa apapun terhadap data. Nah, bisnis yang kedua itu distribution, itu menyumbang revenue itu 78%, jadi 22% distribution. Tetapi di masa pandemi ini, sebelum kita bicara lebih detail bulan per bulan, rupanya terjadi pergerakan di mana company itu karena efek work from home, efek di mana perusahaan dibatasi beroperasi tapi karyawan diminta tetap bekerja, tetap melayani pelanggan, jadi karyawannya customer kita ya, misalnya karena customer termasuk support juga kan, harus melayani pelanggan kan dengan digital juga kan gitu kan. Nah, itu betul. Solution and consulting menyumbang revenue yang tadinya 22% menjadi 28%. Lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kita kalau bisa inginnya solution and consulting 30%, distribution 70%. Karena memang di Indonesia itu profile ID-nya itu lebih banyak di hardware. Tapi rupanya hari ini software dan digital transformation menjadi suatu keharusan bagi perusahaan, apalagi di efek yang namanya COVID-19 itu kan. Nah itu kira-kira secara umum dulu bahwa secara total profil Metrodata. Nah di masa pandemi ini memang kelihatannya awal-awal terjadi suatu kepanikan. Ya, pertama kali yang membawa panik saya kira sih pasar modal. Di mana kamu lihat di sekitar akhir bulan Maret, indeks harga saham gabungan itu turun level terendah itu di bawah 4.000, kalau nggak salah 3.900 ya rekan-rekan. Betul. Saya melihat sih kelihatannya that's the lowest point. Ya, kalau tidak ada di dunia yang secara saya melihat tanda-tandanya itu akan lebih membawa ke arah yang baik, tapi tentu perlu waktu yang mungkin menengah panjang. Mungkin we are talking playing this kita ini harus survive di masa pandemi sampai ini kita bicara sampai akhir tahun 2021 sebenarnya kalau saya melihat gitu. Nah di Metrodata kita kuartal 1 tapi pada saat mendengar itu waktu begitu bilang banyak cerita tentang work from home, karyawan harus bekerja di rumah, terjadi kita adanya karyawan secara bergantian harus bisa masuk, social distancing dan macam-macam. Saya melihat ada suatu tanda di mana yang namanya karyawan from home itu ada dua hal setidaknya yang baik buat Metrodata. Jadi dalam setiap situasi ini ada baiknya buat Metrodata. Yang baik yang pertama, karyawan-karyawan yang dahulu yang tidak punya notebook, tidak punya laptop, mau nggak mau either dibeliin kantor atau beli sendiri kan. Atau dalam program kantor itu ada subsidi gitu kan. Sehingga notebook itu pasti akan menjadi sangat relevan, dan saya kira pada saat bulan akhir Maret sampai Juni itu kan terjadi di mana laptop itu digunakan oleh orang tuanya di rumah dan digunakan oleh anaknya untuk sekolah. Ya kan? Itu saling berganti. Tapi saya kira bulan Juli ke atas sudah nggak bisa tuh. Mau nggak mau anaknya mesti beli. Jadi teorinya satu rumah anak harus punya satu laptop, orang tua anak yang masing-masing bekerja harus punya satu laptop. Itu secara yang paling sederhana. Yang kedua, laptop itu tidak sedemikian simple seolah-olah Anda punya laptop, that's it, selesai solusinya. Anda kan harus mengakses aplikasi di kantor seolah-olah Anda berada di kantor. Nah, itu tidak mudah. Nah, itu kita harus memodernisasi bisnis aplikasi, bisnis proses, karyawan, approval, dan multi-devices, multi-platform, multi-devices, di mana kita harus bisa berespon, beraction,
sama seperti Anda di kantor. Betul. Hanya fungsi-fungsi minimal saja yang seperti kayak logistik, mau nggak mau kan itu harus ada kehadiran fisik. Sama yang mungkin di Indonesia yang paling terkenal itu adalah pajak. Itu yang biasanya perusahaan masih butuh aslinya baru mau membayar. Nah, fungsi-fungsi demikian dan satu lagi fungsi tender di mana kalau perusahaan-perusahaan yang besar, BUMN maupun kontraktor oil and gas itu masih butuh yang sebagian besar fisik. Tapi tetap jadi tren itu berubah. Mau nggak mau kapasitas itu mereka harus menambah kapasitas, mereplace software, menambah suatu jaringan, networking, kemampuan karyawan untuk bisa beroperasi dimanapun, ya di rumah maupun di kantor, dan juga perlu security juga kan. Nah, jadi sebenarnya kalau di kuartal 1 Metro Data kita bersyukur bisa membukukan revenue masih bertumbuh 5% dibanding tahun lalu kuartal 1. Tapi kan banyak juga investor mengatakan, Pak itu kan kuartal 1. Kuartal 1 itu kan sebenarnya efek yang namanya COVID itu bagi Indonesia baru tidak ada 1 bulan. Ya kan? Kalau tidak ada 1 bulan, istilahnya belum aci ya sebenarnya kalau lihat mereka benar gitu ya. Nah, Betul di banget. bulan April revenue kami turun 2,5%. Jadi terjadi penurunan tanda-tanda di mana PSBB ini sudah membuat ada dampak kepada Metro Data. Di bulan Mei yang paling berat terjadi penurunan revenue 28%. Karena efek lebaran dan efek PSBB yang paling ketat. Tetapi bulan Juni terhadap Juni atau ini year on year ya, Juni terhadap Juni tahun lalu PSBB mulai dilonggarkan, kemudian perusahaan juga merasa survival saya harus beroperasi kan supaya itu perusahaan tetap berjalan kan. Dan kemudian perusahaan banyak pent-up demand yang beli semua perangkat, kemudian instalasi software, dan mulai banyak perusahaan yang tadinya delay proyek-proyek IT-nya atau proyek-proyek yang digital transformation, ini saatnya mereka harus teruskan kan. Kenapa? Pada saat kapasitas karyawan beroperasi maksimal 50%, this is your time to modernize your system. Kenapa? Kalau nanti lagi penuh, you don't have enough time. Maybe you have money, but you don't have enough resources atau you enough untuk make it happen gitu kan. Nah, bulan Juni revenue kami bertumbuh 20%. Jadi kalau secara kuartal 1 bertumbuh 5%, tapi secara full year mungkin kita harus lihat Metro Data tahun 2019 adalah tahun di mana rekor revenue kami tertinggi. Nah, kami berupaya untuk mempertahankan itu. Jadi kita mempertahankan pre-crisis level. Jadi semester 1 tahun lalu 6,2 triliun kurang, tahun ini 6,2 triliun lebih. Jadi artinya setidaknya stay sedikit bertumbuh lah. Ya, jadi saya nggak tahu bagi rekan Bernhard apakah revenue yang sama seperti pre-crisis level. Is it bad or is it good or is it whatever what do you think? Kira-kira itu dulu sebagai gambaran awal. Wah, luar biasa banget ya Pak ya, untuk semester 1 di 2020 itu kita mencetak penaikan revenue ya Pak ya, dari tahun lalu kurang lebih 6,2 triliun kurang, sekarang 6,2 triliun lebih. Nah, kalau boleh tahu Pak, komposisi di tahun 2020 ini, percentage revenue dari consultation dibandingkan distribution berapa persen Pak? Dan dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana? Karena seperti Bapak paparkan tadi, bahwa untuk revenue dari consultation tentunya memiliki net profit margin yang lebih besar, karena tidak harus membayar cost ke distributor atau sebagaimana lainnya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak komposisi revenue-nya di semester 1 2020 ini? Oke, tadi saya sedikit terputus delay karena ini saya coba ulangi sedikit simpelnya. Oke, simpelnya di first half 2020 ini komposisi antara distribution dengan consultation berapa persen Pak perbandingannya dibandingkan dengan tahun lalu? Oke, tahun lalu full year dulu biar mudah ya kan. Distribution tuh 78%, tapi distribution notabene marginnya lebih rendah. Ya. Yes. Solution and consulting 22%. Yang marginnya lebih tinggi, lebih bervalue dan lebih recurring repetitif bagi karena kita melayani enterprise sama corporate. Jadi 78 dan 22 ya. Semester 1 ini 28% distribution 72, solution and consulting 28%.
Wow. Jadi kita ada peningkatan di solution dan consulting, malah bertumbuh 13% revenue-nya. Jadi solution dan consulting bertumbuh 13%. Distribution ada penurunan 3,5%. Kenapa? Karena di periode April dan Mei, distribution itu kan hampir sepertiga channel kami itu beroperasi di shopping mall. Karena jualan token yang paling sederhana aja itu kan ya. Nah itu mereka 2 bulan sulit beroperasi. Tapi walaupun sulit beroperasi, mereka kan sebagian memindahkan channel penjualan mereka online. Yang sebagian sudah online, yang lama-lama memaksakan banyak orang untuk berjualan online dengan berbagai bentuk yang sudah ada, gitu kan. Nah, pada saat bulan Juni PSBB direlaksasi, mereka ya stoknya mulai kosong. Sehingga ada penampilan untuk melakukan permintaan. Jadi penjualan bulan Juni kamu khusus secara total bertumbuh 20% gitu kan. Mungkin itu suatu berita tanda yang baik saya kira buat perekonomian Jakarta, Indonesia gitu kan. Yes, setuju banget Pak. Dan tentunya dengan peningkatan revenue dari consultation ini akan berdampak positif tentunya Pak ya terhadap earnings atau net income atau net profit dari perusahaan MTDL itu sendiri Pak. Nah, jadi solution dan consulting kami lebih tinggi sehingga istilahnya di semester 1 ini semoga semester 2 bisa kita teruskan begini, itu bisa mengurangi kalau ada misalkan terjadi misalnya misalnya cost yang ada delay atau macam bisa menampung mempertahankan. Yes, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan hal yang menarik ya saya kira ya, kenapa solution dan consulting bisa bertumbuh 13% di semester 1 di saat lagi sulit-sulitnya gitu kan. Karena rupanya perusahaan tuh memang sebenarnya secara umum itu harus melakukan digital transformation. Ya, nah, digital transformation itu kan sebenarnya sudah harus dilakukan dari dahulu secara roadmap, secara bertahap, tidak bisa sekaligus semuanya karena ini long journey ya Toki. Kayak hari dulu kita ngomong trading saham itu kan semuanya by call, by telepon. Terus kemudian ada e-trading ya. Trading itu kan you need at least 5 years untuk di kick in gitu kan, at least gitu kan. Itu juga hari ini jumlah investor bertambah banyak gitu kan. Nah, di perusahaan ini mungkin ya pada saat masa begini memaksakan mereka yang tadinya untuk secara budgeting menghitung return on investment yang cara menghitungnya aja cukup ruwet gitu kan. Karena mereka merasa saya invest 1 miliar, saya maunya ada kembali at least 1/4 miliar kan. Tapi perhitungan ini kan nggak bisa jangka pendek. Nah, pertanyaan lagi, kalau kamu tidak melakukan digital transformasi, customer kamu akan berpindah, akan switch. Contoh hari ini, misalkan hari ini kita bicara perbankan. Nah, perbankan hari ini dahulu kalau transfer uang saja yang sederhana, itu dulu limitnya 25 juta, 50 juta. Hari ini, sekarang pengusaha customer bank. Ya, customer bank itu hari ini kan banyak juga yang tidak bisa datang ke kantor bank atau tidak mau datang. Dan mereka transfernya bukan 25 juta, bukan 1 juta. Mereka transfernya ya 750 juta, 1 miliar. Nah, sekarang limit transfer itu sudah dinaikkan 1 miliar. Dan untuk membuat itu, Metrodata kan nggak mungkin Anda merubah logika program itu di core banking. Anda harus hanya buat di front application sama di middleware. Nah, itu namanya digital business platform. Baik itu untuk peningkatan remittance, kemudian meningkatkan limit, atau top up e-wallet, e-money, kemudian membuat semua itu seamless dan sederhana, sehingga customer itu tidak perlu datang ke bank lagi kan. Nah, itu digital business platform itu Metrodata di belakang layar itu. Jadi we are digital agent movement in Indonesia itu. Not only in financial sector, in some other companies as well, some other industry. Karena di dalam semester 1 ini kami melihat customer solution and consulting hanya ada 2 yang mengalami penurunan. Itu sektor manufacturing ya, dan sektor mining and metal. Sedangkan sektor financial sector itu kami bertumbuh 11%. Sektor telekomunikasi 49%. Sektor oil and gas yang katanya harga oil and gas turun, tapi kita harus melihat business model kan, karena oil and gas itu hari ini investasi IT itu bersifat rental 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kami malah semester 1 bertumbuh 110% untuk oil and gas gitu. Sektor retail high tech 35%, ya kan?
sektor distribution juga meningkat 16%. Hanya ada 2 sektor yang kami anggap menurun. Jadi saya lihat ini pertanda yang baik di mana yang dahulu kita kalau mau berjualan digital project atau IT meyakinkan perusahaan itu lebih perlu panjang lebar dan biasa decision itu lebih lama, sekarang lebih cepat. Karena they have kamu harus berubah kan gitu kan. Jadi setidaknya saya lihat banyak perusahaan itu sekarang ada 3 hal. Hal pertama itu survive dahulu. Itu mesti kita akui memang prioritas utama itu survive dahulu. Yang kedua, kalau mereka sudah bisa survive, mereka harus istilahnya digital transformation in order for you to stay relevant. Ya karena digital transformation bukan untuk untuk kamu supaya relevan, karena orang lain berubah. Nah, kalau kamu yang ke-1 dan ke-2 sudah selesai, ketiga we are talking growth. Nah, kita melihat 2021 tahun yang growth. Oke, tahun growth untuk MTDL. Tahun yang istilahnya kamu bisa untuk seluruh industri dan MTDL juga gitu kan gitu. Nah, berarti kita bisa melihat ya Pak ya, kuartal 1 itu atau semester 1 2020 itu malah menjadi berkat ya buat MTDL, bahwa revenue terutama dari consultation meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun sedikit terkoreksi di bagian distribution. Akan tapi Pak, melihat dari COVID ini, di mana orang-orang mulai work from home, mulai pakai VPN, menggunakan digital transformation di semua company, apakah ini akan merubah arah strategi dari MTDL di semester 2 ini untuk lebih berfokus kepada consultation dibandingkan dengan hardware, software, atau bagaimana Pak untuk semester 2 nanti? Metro Data ini mencanangkan, jadi gini, kita awal tahun 2020 ini sebelum COVID-19 ceritanya baru mulai, ini kita sudah merubah jati diri Metro Data, jadi corporate identity Metro Data menjadi digital solution and distribution company. Itu dulu. Jadi kita sudah memang mendahului cerita yang pandemi. Nah, 5 tahun yang lalu kita mencanangkan yang namanya digital transformation dengan suatu tema utama. Everything is digital. Ya. Or mungkin sebelumnya everything will be digital. Tapi sebenarnya sekarang everything is digital. Nah, tapi kalimat berikutnya lagi, digital is everything. Jadi kalau misalkan banyak bisnis, banyak proses, banyak model, banyak cara bekerja, banyak cara berupaya, berusaha, digital tuh kayaknya menjadi segala-galanya, ya kan? Bank sekarang nggak mau lagi, sekarang maunya beli obligasi aja pakai smartphone, ya kan? Pencairan deposito aja juga pakai smartphone, top up wallet, nggak mau lagi ke ATM gitu. Nah, semua itu kan butuh IT, butuh kapasitas, ya butuh software juga, butuh networking yang kelihatannya memang ini zamannya di mana Metro Data berada di sektor yang tepat. Tapi kita mesti mengerti bahwa memang mesti kita akui bahwa Indonesia maupun secara global mengalami tekanan perekonomian yang berat. Jadi kita ini istilahnya di sektor yang kelihatannya yang di depan yang kelihatannya kita nggak bilang bahwa kita akan berlimpah ruah gitu kan, tapi istilahnya menjadi yang pertama untuk selanjutnya kalau krisis ini mulai lebih terkendali, ini adalah sektor yang baik. Yes. Jadi kami beruntung hari ini kami bukan di sektor katakanlah misalkan airline atau pariwisata yang tertekan keras sekali. Oke, sehingga betul ya Pak ya, di tahun 2020 telah dicanangkan bahwa emang digital menjadi titik kunci dari MTDL untuk bertumbuh ke depannya seperti itu Pak. Nah, investasi apa yang telah dilakukan oleh MTDL Pak? Misalnya investment di people atau apa, sehingga MTDL ini bisa competitive advantage-nya naik, terutama berkaitan tentang business consultation-nya dan managed services. Oke. Metro Data tuh hari ini untuk mudahnya karyawannya kurang lebih permanen 1.500. Ya. Salesnya 600 orang ya di dua main business itu. Orang delivery, technical, consultant dan lainnya itu 700. Jadi 600 tambah 700 1.300. 200 itu adalah administrasi, finance, accounting, logistik dan lain-lain. Itu total 1.500 karyawan. Nah, dari
dari 1.500 itu, umur karyawan 20 sampai 30 itu 50%. Wow. Nah, yang berumur 30 sampai 40 itu 30%. Jadi profil Metrodata 80% karyawannya berumur di bawah 40 tahun. Nah, itu suatu demografi yang harus kita syukuri, bahwa itu adalah demografi karyawan yang cepat beradaptasi dan juga cepat berinovasi. Karena kami punya suatu core value inovasi, itu apa? Selalu mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang baru. Jadi finding better ways to address new challenges. Nah, kita juga investasi di aplikasi human capital, maksudnya human resources punya application, nggak usah disebut brandnya. Dari proses rekrutmen, onboarding, terus menetapkan goals, KPI, performance evaluation, sampai juga termasuk kepada istilahnya untuk bayar claim, bayar expenses, bayar semua itu sudah online. Jadi kalau orang melakukan approval, request, dan prosesnya di mana saja bisa terjadi. Yang bayar juga orang juga internet banking, kok mobile banking. Jadi kita istilahnya dalam keadaan ini tidak ada distraksi, tapi tidak terdisrupt dengan tidak ada kesulitan berat. Karena 99% karyawan kita ya cepat beradaptasi dan cepat karena memang infrastruktur Metrodata sudah disiapkan, baik dari core application, human capital application, termasuk sales istilahnya kalau sales pipeline semua application juga sudah disiapkan. Nah, rupanya ini bukannya karena tahun 2020 kami sudah memulai di mana sales itu dahulu tuh ada 5 divisi. Jadi di sales solutions and consulting itu ada 5 divisi. Tahun 2010 kami coba tes satu divisi corporate. Divisi corporate itu melayani perusahaan-perusahaan. Kalau divisi enterprise agak susah. Nah, itu kami misalnya melakukan yang namanya mobile office, di mana mereka bisa bekerja di mana saja, di tempat pelanggan atau di mana saja. Yang penting results-nya mencapai, reporting itu dan prosesnya berjalan dengan baik. 2-3 tahun pertama itu pertentangan berat. 2010 sampai 2013 itu pertentangan berat. Di internal pun mereka merasa bahwa mobile office itu tidak begitu yakin akan berhasil. Nah, ternyata habis itu kamu lebarkan dari yang 5 divisi ini 3 divisi. Pertama, lama-lama 5 divisi boleh semuanya untuk solution consulting. Nah, di distribution tadinya ini ikut serta. Jadi artinya pada saat kita cerita work from home kan sebenarnya kita hari ini tema dahulu namanya mobile office, di mana bisa bekerja di mana saja. Cuma beda di mana saja sekarang hari ini di rumah, ya kan? Oke, nah itu sudah kami mulai itu rintis dari tahun 2010 dan itu tidak mudah. Jadi aplikasi-aplikasi di modernisasi semuanya sehingga menjadi seamless gitu lah. Ya, luar biasa banget ya Pak ya. Dipersiapkan dan menurut saya bagi banyak perusahaan kalau relevan you need to do it because COVID-19 is your digital transformation enabler. Betul banget. Dan buat teman-teman yang pengen enhance IT-nya di perusahaan teman-teman bisa sama MTDL. Dan jangan lupa buat teman-teman hari ini kita akan adakan Q&A session bersama dengan Bapak Susanto Jaja. Dan buat teman-teman yang akan bertanya di sesi kali ini, teman-teman akan dikirimkan face shield menarik Pak dari Sukor Sekuritas, Cuan Troopers, di mana teman-teman akan mendapatkan, nanti tinggal DM buat teman-teman yang bertanya di sesi kali ini. Karena pertanyaannya banyak banget nih Pak Udahan. Jadi banyak banget teman-teman yang tertarik untuk invest di perusahaan Metrodata. Mungkin kita bisa mulai Q&A ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Aldo Irvanto. Pak Susanto, bagaimana dengan efek COVID? Apalagi di kuartal 3 ini Indonesia terancam resesi. Bila demikian, otomatis akan banyak perusahaan yang menjadi partner Bapak, misalnya, akan terkena dampaknya. Ya, jadi kami melihat di kuartal 2 itu adalah ujian yang bukan ringan bagi para pebisnis, termasuk Metrodata. Nah, kita mengalami penurunan revenue khusus yang terbesar itu ada di bulan Mei, terjadi penurunan 28%. Tetapi di bulan Juni terjadi kenaikan
meningkatkan 20%. Jadi sehingga total semester 1 tuh kita bisa stay stable, dan stabil gitu. Nah, kuartal 3 walaupun misalkan ada ancaman resesi, kuartal 2 mungkin juga sudah resesi kali sebenarnya, kita harusnya 2 kuartal berturut-turut gitu kan ya. Ya, tetapi kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan sekarang ini yang tadi ada proyek-proyek yang sudah sedikit delay, ini saatnya memanggil kita. Hari ini kita punya konsultan habis untuk melayani pelanggan. Karena mereka merasa, Pak, karena kapasitas 50%, ini saatnya saya modernisasi sistem secara satu persatu. Nah, tapi kita memang bilang tidak mengatakan kuartal 3 ini adalah kayak terlihat kita ingin menyambut jam 8 supaya matahari terbit benar-benar sempurna ya. Nah, beruntungnya Metrodata itu di sektor yang memang relevan dibutuhkan, walaupun sebagian customer-nya mengalami tekanan. Nah, sebagai contoh saja, kita dari beberapa sektor industri hanya ada 2 kita yang terjadi penurunan, yaitu manufacturing sama mining and metals. Ya, sedangkan sektor yang lain, terutama hari ini financial sectors, itu investasi IT-nya bertumbuh. Dan itu yang terbesar bagi Metrodata di solution consulting. Kedua, telecommunications. Ketiga, ya yang high-tech company itu, e-commerce, mungkin mau whatever, apakah mereka membangun aplikasi atau infrastruktur, ujung-ujungnya kan ada permintaan turunan ke Metrodata. Betul. Hari ini kita bicara membedah tentang diskusi fundamental Metrodata lah. Nah, Metrodata karyawannya cenderung cepat beradaptasi, seperti saya sebutkan kemukakan profilnya itu. Tentunya itu juga ada tantangan tersendiri. Pada zaman lagi kita ini karyawan kita ini seperti kayak Citibank, jadi di hijack oleh kiri kanan, termasuk oleh para vendor kami. Tapi setelah di hijack, vendor-vendor itu kan kenalnya Metrodata, dan sistem Metrodata mereka sudah senang, sehingga kembali lagi dari permintaan demand atau pipeline juga lari ke Metrodata juga gitu. Yes. Kami istilahnya merasa problem itu harus dijadikan tantangan. Jadi ada problem di mana keahlian, kita punya talent juga, turnover Metrodata dalam keadaan berat, bukan berat, maksudnya dalam keadaan di mana high turnover itu 20%. Jadi kalau dari 1.500 karyawan kami, itu 300 orang setiap tahun itu resign pindah ke tempat lain. Nah, itu kan problem. Bagi kami itu suatu tantangan juga. Kami cari cara yang lebih baik. Yes. Dan tentunya di ketiga ini itu kan. Oh enggak, saat ini Pak, puji Tuhan. Dan tentunya benar banget Pak, saat ini perusahaan support pun kami juga bertransformasi secara digital Pak. Kita menggunakan online trading platform, 75% WFH, kita harus memperkuat sistem VPN kita, server kita, infrastruktur kita. Dan saya percaya Pak ya, banyak perusahaan lain juga yang melakukan hal yang sama. Mereka memperketat pos-pos atau kos-kos tertentu, tapi untuk IT tentunya terus dikembangkan terus-menerus Pak. Karena tentunya tanpa adanya IT yang kompatibel atau yang relevan di bidangnya, tentunya itu akan menghambat bisnis mereka. Dan tentunya MTDL menjadi solusi yang luar biasa ya Pak ya buat perusahaan-perusahaan besar seperti telekomunikasi, perbankan, di mana semuanya sekarang serba digital. Mereka terus meningkatkan kapasitasnya di era seperti ini. Dan itu tentunya menjadi opportunity juga ya Pak ya untuk MTDL untuk berkembang terus di 2020 ini, bahkan beberapa tahun ke depan. Ya, saya lihat tadi komentar tidak terlalu pertanyaan, jadi ada pertanyaan persisnya spesifiknya gitu. Nah, tidak ada pertanyaan sih, pernyataan aja. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Susanto. Agak delay soalnya Pak, agak delay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan dari Pak Sony Chris. Aspek penting apa yang perlu diperhatikan oleh MTDL dalam pengembangan perusahaan di bidang teknologi supaya terus menjadi leader atau market leader
di industri MTDL, Pak? Oke. Metrodata tuh sewaktu lahir 45 tahun lalu tuh jualannya continuous form. Jadi supplier continuous form. Kemudian kita tentunya mengalami masa tidak mudah. Kita berubah menjadi distributor komputer. Ya, jadi sederhananya distributor komputer, PC, printer, laptop belakangan. Nanti kemudian kita menjadi distributor komputer terbesar di Indonesia di era tahun 90-an lah, biar mudahnya lah gitu. Ya, saya sendiri baru bergabung tahun 97, di mana krisis baru dimulai. Tapi justru ini menjadi ujian bagi saya dalam 1 bulan perlu istilahnya melakukan hedging, di mana kita punya utang menjadi LC selesai semua jadi utang. Jadi kita tidak ada default pembayaran LC kepada pelanggan. Nah, itu membuat Metrodata oleh perbankan itu dipercaya. Ya, lagi masa-masa sulit, kita harus mempertahankan malah meningkatkan kredibilitas. Contohnya, ya, misalkan tadi tahun 2019 Metrodata tuh bagi dividen Rp25 per saham. Ya, sedangkan laba 2019 sama 2019 24%. Ya. Nah, di tahun 2020 ini barusan RUPS sebentar lagi mungkin akan dibagikan dividen. Kita tingkatkan dividen menjadi Rp33 per saham. Jadi istilahnya naik 32%. Walaupun laba bertumbuh 24%, dividennya bertumbuh 32%, Rp33 per saham. Nah, payout ratio-nya sekitar 23%. Karena Metrodata ingin tetap berkomitmen kecuali timing tertentu pada Ya, halo. Ya, mohon maaf koneksi mungkin agak terputus. Oke, koneksi agak terputus nih teman-teman. Kita segera connect lagi dengan Pak Susanto. Tadi ada beberapa delay juga. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan lebih clear. Ya, koneksinya terputus. Kita coba undang lagi Pak Susanto. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita akan menghadiahkan face shield gratis kepada teman-teman semuanya, buat teman-teman yang bertanya kepada Pak Susanto di event kali ini. Dan pertanyaan selanjutnya nanti kita akan sampaikan pertanyaan dari Albert Buntaran mengenai sektor gaming, dan juga pertanyaan dari Pak Wayanisme berkaitan tentang kondisi gelombang PHK di era COVID ini. Kita tunggu Pak Susanto. Ya, halo Pak Susanto, mohon maaf terputus tadi. Silakan Pak, melanjutkan Pak. Ya, jadi kalau tadi masih sudah dengar. Sudah Pak. Berkaitan tentang dividen Pak, tadi kita sudah sampai dividen nih. Suara saya kedengaran? Ya, halo Bapak. Sudah clear Pak, cuma tadi sempat agak delay, sekarang udah lebih baik. Silakan Pak, berkaitan tentang dividen payout ratio, kita berkomitmen dan sebagainya, kita persilakan apa untuk melanjutkan. Ya, jadi maksudnya pada saat lagi masa-masa kesulitan itu, perusahaan manapun sebaiknya tetap mempertahankan kredibilitas keuangan. Ya, jadi kalau kita lihat di akhir tahun 2019, jumlah bank loan Metrodata itu 200 miliar, equity 2 triliun. Nah, 200 miliar, tetapi di akhir Juni ini bank loan kami tersisa, sebenarnya nggak ada yang jangka pendek lagi, cuma sisa yang loan leasing, ya, yang kami mau lunasi juga kelihatannya mereka tidak mau waiver, malah mau kasih penalti di lunasi, itu lucu kan, tertinggal 25 miliar gitu. Nah, di saat-saat ini kan banyak perbankan lagi mengalami kesulitan karena harus restructure loan daripada klien dia. Nah, perusahaan
yang bisa mempertahankan kredibilitas ini akan menjadi yang siap untuk bertemu di masa mendatang. Kira-kira begitu. Cara sederhana aja ya, nggak betul nggak? Oke, betul Pak. Jadi strateginya adalah dengan meningkatkan kredibilitas dan juga mempertahankan reputasi yang telah terjalin baik selama ini Pak Susanto. Seperti itu Pak. Nah, tidak mudah, itu harus dipertahankan dengan konsisten dan itu perjuangan berdarah. Betul banget Pak. Apalagi kondisi seperti ini di mana banyak perusahaan berdarah-darah, gelombang PHK di mana-mana, banyak non-performing loans di sana sini, dan tentunya MTDL berkomitmen ya Pak ya untuk terus menjaga reputasi kredibilitas perusahaan. Luar biasa sekali Sebagai Pak. contoh saja, kita mau donasi ada satu multi finance loan, malah dibilang Pak kalau Bapak donasi harus bayar penalti. early prepayment gitu. Betul. Padahal pengen lunasi lebih awal malah nggak boleh. Wah. Nah, tapi di perusahaan lain yang lagi restructure diminta lunasi kan susah gitu kan gitu. Betul, setuju banget Pak. Nah, tentunya kondisi COVID ini benar-benar reputasi adalah hal yang sangat penting ya Pak, mengenai servis, distribusi, dan segala macam tentu harus terus dipertahankan walaupun kondisi COVID seperti ini. Dan ini ada pertanyaan yang menarik Pak tentang dari Albert Buntaran mengenai produk Bapak yang luar biasa yaitu sektor gaming. Kan saat ini kan orang-orang pada WFH mereka mungkin bosan kalau nggak nonton Netflix. Buat para gamers mereka bermain games. Nah, bagaimana untuk sektor gaming di Sinex Metrodata? Apakah ada pertumbuhan yang cukup luar biasa juga Pak? Ya, saya tidak ingat persis angkanya, tetapi memang kita sudah 3 tahun terakhir itu pertumbuhan sektor gaming kami itu minimal 20% per tahun, minimal 20% per tahun. Ya, sehingga membuat istilahnya kita menambah portfolio yang istilahnya yang kemudian kebetulan gaming itu produk yang harganya lebih high end, artinya lebih tinggi, sehingga kami bisa mencapai suatu komposisi penjualan bertumbuh, laba tetap bertumbuh karena tidak mudah, karena paling mudah istilahnya Pak meninggikan revenue dengan men-sacrifice margin. Sedangkan yang investor suka revenue naik, tapi yang lebih penting lagi kalau bisa laba naik, kalau bisa lagi harga sahamnya maunya naiknya lebih tinggi lagi. Jadi kami harus memadukan pelayanan kepada pelanggan, kepada korporasi, kepada konsumen, kepada gaming, semuanya itu bisa dimaksimalkan. Oke. Hari ini kita mewakili untuk klien ya, unit klien yang untuk isi itu 75% dari brand yang ada di Indonesia. Bukan distributor tunggal ya, tapi kami merepresent 75% of the brand in Indonesia. Jadi tidak ada satupun, jadi banyak channel kita yang 4.000 channel pasti bertransaksi dengan distributor lain, tetapi sulit untuk menghindari untuk tidak bertransaksi dengan Metrodata. Karena mereka mungkin juga bertransaksi dengan Metrodata melihat ada suatu customer experience yang baik, dan termasuk customer experience yang baik itu dimulai dengan employee experience ya. Jadi karyawan kami kalau bekerja bagaimana beroperasi perusahaan kalau bisa efisien, efektif, dan cepat gitu kan, dan memberikan suatu hasil yang mereka sebenarnya dapat komisi juga kan gitu kan. Nah, employee experience brings your customer experience. Agree. And that one is not easy. Yes. Nah, Pak Susanto, tadi Bapak mengatakan bahwa employee experience, mengatur employee itu tidaklah mudah. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh MTDL, Pak, untuk mempertahankan kualitas masing-masing employee, terutama dalam memberikan servis, konsultasi, technical kepada klien, Pak? Karena kita melihat banyak perusahaan yang susah untuk melakukan scale up, terutama yang berkaitan dengan human. Tapi bagaimana yang dilakukan MTDL untuk mempertahankan kualitas humannya sehingga servis yang diberikan menjadi standar yang telah ditetapkan oleh MTDL? Ada beberapa banyak hal saya cerita. Pertama, ya kan, karyawan Metrodata yang permanen itu 1.500-1.600 orang. Ya. Bagi yang memiliki prestasi tertentu, karena mereka istilahnya senang berprestasi. Yes. Karena senang berprestasi, mereka akan diberi reward.
yang kita sebut dengan informal award. Nah, informal award yang kami berikan kalau dia punya prestasi tertentu, kita kasih emas. Jadi ada karyawan yang kerja dalam 1 bulan tertentu yang bagus, atau yang kerja di mata pelanggan mendapat pujian yang baik, atau punya inovasi layanan yang membuat customer happy, membuat suatu ada transformasi yang berbeda, yang beda sama sebelumnya. Kami beri penghargaan informal award. Nah itu informal award tuh diberi istilahnya emasnya ada 10 gram, ada yang 20 gram, ada yang bisa juga 50 gram kalau mau. Kita ada 4 kategori itu, 4 informal award. Tetapi pertanyaannya, ada juga kita dalam setiap tahun Metrodata ada namanya top achievers meeting. Ya, Metrodata top achievers meeting kurang lebih 60 karyawan atau 400 karyawan lah kita bagi untuk kita berangkat top achievers award. Jadi kebetulan yang tahun 2019 kan berangkatnya 2020. Ya, itu memberangkatkan karyawan plus paus kurang lebih ada mungkin hampir 100 mau berangkatnya, belum jadi berangkat, sebelumnya sih berangkat terus gara-gara pandemi ini. Jadi yang ada namanya top achievers meeting pergi ke Tokyo, ke Yokohama, ya kan? Yang ada lagi yang kategori lebih tinggi, top plus namanya top achiever meeting plus, pergi ke itu Austria. Ada satu desa namanya Hallstatt yang menjadi inspirasi bagi Disney bikin film Frozen. Nah, karyawan kami itu kalau mendapatkan award ini beserta pasangan itu berlibur ke sana. Itu saya kira nggak banyak perusahaan yang bisa menghadirkan top achievers meeting bagi karyawan plus paus gitu. Wow. Nah yang ketiga, istilahnya karyawan kami itu istilahnya kalau goal performance evaluation itu dilakukan secara mau face to face atau bagaimana, tapi itu dimasukkan ke dalam sistem. Jadi nilainya jelas, angkanya, dan dia bisa feedback dan harus di-approve oleh 2 atasan. Jadi atasannya sudah menilai. Jadi ini karyawan melakukan self assessment dulu lah, kemudian manajernya menilai. Setelah kita pergi kesepakatan atau perubahan, nanti ada yang second levelnya yang meng-approve. Nah, nilai performance itu menentukan kenaikan gaji dan menentukan bonus. Kalau bagi sales itu sebenarnya komisi, itu dan kenaikan gaji. Nah itu kan tentu dalam itu semua di dalam sistem. Jadi kita tidak ada kertas lagi yang bertebaran gitu. Wow. Nah itu membuat karyawan kita adanya suatu experience yang tidak mudah untuk didapatkan di tempat lain. Mereka yang pernah pindah ke tempat lain, saya lihat semata-mata tujuannya hanya masalah rupiah saja. Bukan karena masalah tidak puas bagaimana. Tentu ada lah dimanapun. Tapi sebagian balik juga karena apa? Karena melihat ekosistem Metrodata begitu lengkap yang sulit untuk ditandingi oleh perusahaan lain gitu. Terima kasih juga kan yang 45 tahun Metrodata sudah berkiprah bagi Indonesia. Yes. Tentunya percaya kalau kita memberikan yang terbaik buat karyawan kita, tentunya karyawan juga memberikan yang terbaik juga untuk klien yang memberikan servis yang luar biasa ya untuk bisa di skala lebih besar ke depannya. Begitu. Karena Metrodata dikelola dengan oleh karyawan, oleh manajer, oleh eksekutif profesional semua. Ya. Dan profesional itu kan istilahnya mengimbangkan. Kebetulan saya punya suatu leadership vision, itu dikenal dengan 3M, memajukan perusahaan, mensejahterakan karyawan, dan ketiga memakmurkan pemegang. 3 hal itu suatu kombinasi tidak mudah, simpel tapi tidak mudah. Nah itu sudah direalisasikan. 3M ya Pak ya, luar biasa 3M. Mudah-mudahan teman-teman di sini Oke Pak, visioner banget nih Bapak nih, luar biasa. Kita kagum banget sama Bapak tadi udah 3M. Ya, tapi saya berterima kasih istilahnya berada di Metrodata, lingkungan yang istilahnya membuat kita bisa maju. Jadi bukan semata-mata karena tadi Bernard paling bisa memuji saya kebetulan itu sebenarnya karena Metrodata. Karena culture di Metrodata itu sendiri Pak yang betul-betul telah terbentuk dengan cukup baik ya sistemnya Pak ya. Ya cukup transparan, terpercaya, dan istilahnya
demokrasi yang baik ya, bukan demokrasi yang berdebat nggak ada hasil gitu. Ya. Karena kita mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perorangan. Dan juga kita harus mulai bagi bangsa juga, karena Metrodata setiap tahun menyelenggarakan namanya Metrodata Solution Day, dihadiri oleh minimal 1.000 IT, 1.000 orang yang datang ke tempat kami itu 1.500 orang gitu untuk melihat tren IT. Dan tren ini kan kami ceritakan, kami kan invest, dananya tidak murah loh. Kami menghabiskan budget itu kurang lebih 2 miliar per satu event untuk menghadirkan 1.500 orang hadir, itu belajar gratis. Atau istilahnya kami mengumpulkan para vendor untuk menjelaskan tren teknologi yang relevan bagi perusahaan, dan semua sektor kami jelaskan, di sektor ini begini, di sektor ini begini, kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Yes, sehingga semua karyawan yes. Oke Pak. Sehingga semua karyawan dari paling atas sampai paling bawah tetap stay relevan ya Pak ya, terupdate oleh bisnisnya, telah terupdate tentang teknologi, supaya bisa dibawa ke klien juga, lebih percaya diri waktu kita berhadapan dengan klien gitu ya Pak ya. Nah, kebetulan lagi masa pandemi ini, di mana ada masa-masa di mana banyak karyawan kan mungkin waktu luang lebih banyak, jujur ya. Karena dari kalau ke kantor 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Nah sekarang kami melakukan training secara Webex, entah Microsoft Teams, entah Zoom, atau dengan pakai platform meja kerja, meja kita, semua itu trainingnya kami namanya istilahnya Pak, kayak product enablement kepada seluruh sales kami ada 600 orang. Jadi di solution sama distribution. Kita mewakili lebih dari 100 brand. Tidak mungkin satu orang sales mewakili lebih dari 5 brand. Tapi saat sekarang jauh lebih mudah gitu loh. Yes. Jadi betul banget ya Pak, ternyata COVID ini tidak hanya memberikan permasalahan buat banyak perusahaan, tetapi ada yang memberi berkat juga ya Pak buat MTDL untuk terus memberikan inovasi terbaik buat nasabah, atau memberikan perubahan yang luar biasa buat stakeholder, buat karyawan, dan tentunya buat masyarakat Indonesia Pak ya. Terima kasih Pak Susanto buat ya. Saya punya moto inovasi, finding better ways to address new challenges. Wah, thank you banget, tepuk tangan buat Pak Susanto Jaja buat waktunya. Nah Pak, terima kasih rekan. Kita tinggal 5 menit nih Pak. Kira-kira ada closing statement nggak buat para teman-teman Sukor Sekuritas dan juga buat para teman-teman dari Metrodata yang join di event hari ini? Ya, jadi singkatnya ada 2 hal. Hal pertama, bagi company pelaku usaha di Indonesia ada 3 hal penting. Pertama itu survival, ya kan? That's your number 1, your priority. Number 2, digital transformation in order for you to stay relevant. Number 3, growth. Itu hal pertama bagi para pelaku usaha. Hal yang kedua adalah mungkin suatu motto yang mudah diingat, everything is digital, digital is everything. Dan terakhir yang ketiga, Metrodata, your digital solution and distribution company. Itu melengkapi cerita kepada rekan-rekan Sukor dan semua penggemar maupun penggemar Metrodata dimanapun Anda berada. Terima kasih, kami bersyukur. Oke, terima kasih Pak Susanto. Dan buat teman-teman yang tadi udah bertanya, jangan lupa DM ke admin akan mendapatkan face sheet ini, dan Bapak juga saya akan kami kirimkan Pak kepada tim Metrodata, Pak Susanto, Pak Dion. Terima kasih buat waktunya. Kami juga akan kirimkan face sheet yang luar biasa ini, dan juga buat teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang luar biasa di tengah pandemi ini, yaitu Metrodata Electronics, bisa buka rekening di Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com, dan nanti teman-teman jangan lupa untuk beli saham MTDL. Karena tentunya kita telah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Pak Susanto bahwa perusahaan MTDL ini betul-betul telah melakukan inovasi yang luar biasa sehingga revenue di kala COVID ini tidak menurun, bahkan cenderung stabil dan meningkat. Dan bisnis model yang kedua yaitu berkaitan tentang konsultasi meningkat dibandingkan yang distribution. Tentunya
earnings atau net profit dari perusahaan MTDL bisa terus bertumbuh. Itu yang kami harapkan ya Pak Susanto. Mudah-mudahan Pak Susanto dan seluruh stakeholder dari MTDL bisa terus berkarya buat bangsa, berkarya untuk karyawan, dan juga buat kami para investor, supaya tentunya kita akan berjuang bersama-sama untuk